Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Yenama Suah. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada hari ini. Saya Nikadek Puspawati akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan dalam perbincangan hangat dengan tema Dana Punya sebagai Yajna Suci di Zaman Kali Yuga. Di studio telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Imade Wiranadi SPDH. Beliau adalah Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tengah. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bapak? Astungkara Beci. Baik. Baik pemirsa, di studio juga telah hadir 2 orang siswa-siswi UWP Wiradharma Palu yang akan menemani kebersamaan kita pada hari ini, yaitu Melani Dewi Fatikasari dan Komang Arbiasa. Om Swastiastu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Astungkara baik. Baik. Baik pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, mari kita dengarkan lantunan sloka terlebih dahulu. Sarasamuscaya, sloka 194. Nada dia Artinya, seseorang memberikan derma tidak untuk ketenaran atau karena takut, tidak mengharapkan imbalan atas bantuan atau untuk penari, penyanyi, dan pelawak. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, demikianlah tadi pembacaan sloka yang dibawakan oleh siswa-siswi UWP Wiradharma Palu. Selanjutnya mari kita berbincang dengan narasumber mengenai tema Dana Punya sebagai Yajna Suci di Zaman Kali Yuga. Baik Bapak, bisa Bapak jelaskan kepada pemirsa apa yang dimaksud dengan Dana Punya dan mengapa Dana Punya itu penting bagi umat Hindu? Baik, terima kasih Saudari Puspa. Ya, berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang apa yang dimaksud dengan dana punya, kemudian mengapa dana punya itu menjadi hal yang penting pada zaman kali. Nah, sebelum saya menjawab, saya izinkan saya mengaturkan satu bait puja
Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Shidam, Om Sidirastu, Tat Asi Nama Swaha. Om Saraswati Namastubyam Hwara Dekamarupini Shidirambam Karsyami Shidir Bawantu Mesada. Pemirsa TPRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Dharma yang saya banggakan, ketika kita berbicara tentang dana punya memiliki arti dan makna. Dana artinya adalah pemberian, sedangkan punya artinya adalah kebahagiaan, kemudian juga keselamatan. Jadi dana punya artinya adalah pemberian yang bertujuan untuk bagaimana kita bisa selamat dan juga bisa sejahtera. Oleh karena itu dana punya ini memiliki arti yang sangat luas sesungguhnya. Dana punya merupakan pemberian atau pemberian suci yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita berbicara tentang dana punya, hal ini juga sesungguhnya sudah ditanyakan oleh para maharsi kita pada zaman dahulu. Apakah yang paling penting yang harus kita lakukan di zaman kali? Nah, pertanyaan ini diucapkan atau disampaikan oleh para maharsi kepada Resi Vyasa. Kemudian Resi Vyasa pun menuntun para maharsi ini untuk bertemu dengan seorang guru yang tidak lain adalah ayahanda beliau yang bernama Resi Parasara. Kemudian para resi ini kemudian menghadap dan menyampaikan pertanyaan tersebut. Mengapa dan apa yang paling penting yang harus kita lakukan pada zaman kali. Nah, ketika beliau menjawab, maka ada satu sloka yang beliau sampaikan kepada para maharsi, kemudian terhimpun dalam kitab Parasara Dharma Sastra. Saya akan bacakan jawaban beliau ketika para maharsi itu bertanya kepada beliau. Tapah param kertayuge, tretayam jenana uciate. Dua para jiwa cenam, iyat cenam, itya surdanam ekam kalau yuge. Yang artinya, pelaksanaan penebusan dosa yang ketat melalui tapa merupakan kebajikan pada masa Satya Yuga. Pengetahuan tentang sang diri atau jenana adalah corak masyarakat pada zaman Treta Yuga. Kemudian pelaksanaan kurban atau iadnya adalah corak masyarakat pada zaman Dua Para Yuga. Kemudian untuk melaksanakan amal saleh dan sedekah atau danam merupakan ciri zaman Kali Yuga. Nah, inilah kemudian Maharsi Parasara memberikan penjelasan ada 4 zaman yang memiliki corak kehidupan masyarakat masing-masing pada zaman itu. Yang pertama ada zaman Satya Yuga. Pada zaman Satya Yuga ada kemudian kita mengenal Maharsi Manu yang menyusun kitab undang-undang atau kitab yang mengatur perilaku kehidupan umat manusia yang disebut dengan Manu Semerti atau kemudian kita kenal dengan Menawa Dharma Sastra. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra, hal-hal yang paling penting dilaksanakan untuk melakukan penebusan dosa adalah dengan melaksanakan tapa. Jadi tapa ini merupakan salah satu cara untuk bagaimana umat manusia bisa melakukan penebusan dosa. Kemudian pada zaman Treta Yuga. Pada zaman Treta Yuga adalah zaman di mana pada masa itu kemudian berlaku kitab yang disebut dengan Gotama Dharma Sastra. Gotama Dharma Sastra ini disusun oleh Maharsi Gotama. Jadi setelah ada zaman Satya Yuga atau Kerta Yuga, kemudian ada zaman Treta Yuga. Jadi pada zaman ini kemudian Maharsi Gotama menyusun kitab suci yang namanya Gotama Dharma Sastra. Corak kehidupan masyarakat pada zaman ini adalah manusia sangat gemar mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikat kehidupan manusia yang disebut dengan cenana. Kemudian setelah ada Treta Yuga, kemudian manusia memasuki zaman Dua Para Yuga. Pada zaman Dua Para Yuga ada Maharsi kita menyusun kitab Sankali Kita. Sankali Kita ini kemudian kita kenal dengan nama Sankali Kita Dharma Sastra. Pada zaman ini kemudian corak masyarakat itu
melaksanakan yadnya. Kemudian zaman yang terakhir sekarang ini kita kenal dengan zaman Kali Yuga. Nah, pada zaman Kali Yuga inilah kemudian hal yang paling penting kita laksanakan dan corak kehidupan itu bagaimana kita melaksanakan dana punya. Nah, jadi dari zaman ke zaman ini kemudian kita mengenal tiang-tiang dharma. Yang pertama kita mengenal tapa, yang kedua kita mengenal namanya jenana, yang ketiga kita mengenal namanya yadnya, yang keempat kita mengenal dana punya. Ini 4 hal, 4 yang menjadi 4 bahagian penyangga daripada tiang-tiang dharma tersebut atau kebenaran tersebut. Yaitu yang pertama adalah tapa, kemudian yang kedua adalah cenana, kemudian yang ketiga adalah yadnya, kemudian yang keempat adalah dana punya. Ini tersirat di dalam kitab Parasara Dharma Sastra. Inilah kemudian menjadi hal yang penting kita harus bahas pada hari ini. Dana punya menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita pada zaman Kali Yuga ini. Gitu. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang dana punya. Kemudian seperti penjelasan Bapak tadi ada yang disebut dengan tapa, jenana, dan yadnya. Apa yang dimaksud dengan tapa, jenana, dan yadnya itu Pak? Nah, ini juga Puspa sangat penting kita jelaskan. Kenapa tapa menjadi tiang penyangga dharma? Kenapa jenana menjadi tiang penyangga dharma? Kenapa yadnya menjadi tiang penyangga dharma? Dan kenapa dana punya pun juga menjadi tiang penyangga dharma? Nah, kalau kita lihat sesungguhnya tapa, jenana, yadnya, dan dana punya ini merupakan satu kesatuan pola hidup yang harus dilakukan oleh umat manusia. Khususnya umat Hindu yang tersirat di dalam kitab-kitab suci Weda, baik dalam Dharma Sastra, kemudian dalam Sarasa Muscaya, kemudian juga dalam Bhagavad Gita. 4 hal ini menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan. Nah, tapa artinya adalah pengendalian diri. Jadi kalau Dharma akan berjalan dengan baik, ya kalau kita mampu mengendalikan hal-hal yang ada di dalam diri kita. Tapa artinya adalah pengendalian diri. Jadi di dalam diri kita sesungguhnya ada begitu banyak keinginan yang akan menjadikan diri kita akan terjerumus apabila kita tidak mampu mengontrol keinginan tersebut. Nah, oleh karena itulah kemudian tapa, pengekangan diri ini penting kita harus pahami untuk bagaimana bisa kita mengendalikan diri kita. Satu hal yang sangat penting ketika kita melakukan pemujaan misalnya, maka yang pertama kita puja adalah Dewi Sawitri. Ya, Om Aditya Sya Param Jyoti Rakta Teja Namastute Sweta Pangkaja Madhya Sebaskara Ya Namastute. Kemudian Om Burbuhaswah Tat Savitur Warenyam Barga Dewa Sedimahi Dionah Pracodayat. 2 mantra ini mengisyaratkan kepada kita bagaimana kita memohon kecemerlangan di dalam diri kita agar kita mampu mengendalikan diri kita. Di dalam mantra Aditya, pemujaan kita yang pertama adalah kita memuja Aditya. Itu adalah manifestasi daripada Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Sang Surya. Sama halnya ketika kita melaksanakan atau mengucapkan mantra Gayatri mantra, sesungguhnya kita juga memohon kecemerlangan kepada Dewi Sawitri. Di sana dikatakan Tat Savitur Warenyam. Savitur itu adalah nama lain daripada Dewi Sawitri. Jadi kita mohon kepada Dewi Sawitri dan kita mohon kepada Dewa Surya untuk bagaimana kemudian kita memiliki kecemerlangan di dalam pikiran kita agar kita memiliki kebijaksanaan sehingga kita mampu mengendalikan diri kita. Dharma akan runtuh apabila tidak ada pengendalian diri di dalam kehidupan manusia. Nah, inilah yang disebut dengan pengendalian diri atau tapa. Kemudian apa yang dimaksud dengan jenana? Pada zaman Treta Yuga. Nah, kalau zaman Satya Yuga kita yakini bahwa pada zaman ini manusia tidak ada melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi begitu masuk pada zaman Treta Yuga, manusia mulai terkontaminasi dengan keingintahuan mereka terhadap hakikat jati diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu kemudian dengan pengetahuan itu maka ada kemerosotan yang terjadi
di dalam pemikiran manusia. Oleh karena itulah kemudian cenana menjadi sangat penting. Bagaimana manusia harus mengetahui hakikat dirinya, kemudian manusia harus mengetahui hakikat tentang Tuhannya, kemudian manusia harus mengetahui hakikat tentang alam semesta itu sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan cenana atau ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh manusia, karena lambat laun manusia akan terkontaminasi dengan kehidupan yang menyebabkan adanya dosa dan penderitaan. Kemudian setelah itu, maka manusia pun memasuki zaman dua para yuga, maka sudah sebagian besar kemerosotan moral itu pasti akan terjadi. Karena keingintahuan manusia, maka kemudian manusia memiliki mental yang semakin merosot, kemudian etika yang semakin berkurang, tidak seperti pada zaman Satya Yuga. Maka zaman dua para yuga itu diyakini bahwa manusia itu sudah setengahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itulah kemudian maka yang paling utama di dalam zaman dua para yuga itu adalah bagaimana manusia melaksanakan yadnya, korban suci yang dilandasi dengan perasaan atau pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Inilah yang disebut dengan yadnya. Yadnya ini menjadi penting ketika kita bisa melaksanakan dengan tulus ikhlas, maka sama halnya dengan kita melaksanakan yadnya ini sama dengan kita melakukan pemujaan kepada Tuhan. Karena ketulus ikhlasan itulah yang menjadi landasan daripada korban suci tersebut. Nah, yang terakhir, dana punya. Dana punya juga menjadi penyangga dharma, hal yang penting dilakukan di zaman kali. Tidak ada hal yang lebih penting pada zaman kali ini, karena corak manusia pada zaman kali adalah mementingkan diri sendiri. Kemudian sangat egoistis, kemudian sangat memiliki keakuan yang tinggi, kemudian memiliki perasaan atau sikap yang angkuh dan sombong. Sudah mulai seperti itu. Maka pada zaman ini hal yang paling mudah kita lakukan untuk melaksanakan pemujaan kepada Tuhan itu adalah dengan melaksanakan dana punya. Artinya bahwa yang paling simpel kita lakukan adalah bagaimana kita mengorbankan harta yang kita miliki, kemudian kita berikan kepada orang lain. Dan ini kalau kita juga landasi dengan pengorbanan yang tulus dan ikhlas, maka sama dengan kita melaksanakan pemujaan kepada Tuhan. Jadi dana punya ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa ketika kita mampu lakukan di dalam kehidupan kita, atau kita mampu mengorbankan harta yang kita miliki, maka dana punya akan memiliki manfaat setara dengan pemujaan atau korban suci di zaman kali. Demikian, Puspa. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa dana punya ini dapat dilakukan dengan simpel. Nah, mengapa dana punya dapat dilakukan dengan mudah namun susah untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini juga yang penting Puspa, harus kita bahas pada hari ini. Dana punya ini ketika kita bicara tentang pemberian dana kepada orang lain, tentu sangat mudah kita bicarakan. Tetapi begitu kita masuk kepada implementasi, benarkah kita mampu memberikan harta kita kepada orang lain? Kan itu menjadi pertanyaan besar kita. Benarkah kita mampu melaksanakan yadnya suci kita ini berupa mengorbankan harta kita kepada orang lain? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan kita. Ini kadangkala karena kita manusia ini kan memiliki ego yang sangat tinggi. Kadangkala di dalam perasaan kita sudah ingin melaksanakan pengorbanan suci, tetapi begitu kita ingin melaksanakan masih ada saja perasaan-perasaan yang mengganggu pikiran kita untuk tidak kita melaksanakan itu. Nah, ini kadang ya yang perlu kita renungkan pada hari ini. Dana punya akan memiliki makna ketika betul-betul kita mampu mengorbankan harta yang kita dapatkan, mengorbankan kekayaan yang kita miliki kepada kemaslahatan orang lain. Sesungguhnya kalau kita bicara tadi dalam
hakikat yadnya tadi, ya, ini korban suci yang harus kita lakukan. Maka pada hakikatnya apa yang kita lakukan itu pada hakikatnya sesungguhnya kita landasannya itu karena kita memiliki hutang sesungguhnya. Jadi yadnya yang kita lakukan, korban suci berupa yadnya yang kita lakukan itu pada hakikatnya kita memiliki hutang sesungguhnya. Hutang kepada siapa? Pertama kita berhutang kepada Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan diri kita. Kemudian juga Tuhan menciptakan semua makhluk. Tuhan menurunkan kitab suci yang menjadi pedoman bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Inilah hutang yang akan harus kita tebus dalam kehidupan kita. Maka harus ada yadnya kita lakukan. Maka di dalam dua para yoga itu, yadnya itu menjadi hal yang penting harus kita lakukan. Pertama, yadnya kepada siapa? Tadi kita berhutang kepada Tuhan. Maka yadnya yang kita lakukan, korban suci itu adalah kita melaksanakan yadnya kepada Tuhan. Yang kemudian dalam ajaran agama kita disebut dengan dewa yadnya. Kemudian setelah kita mampu melakukan dewa yadnya, korban suci kepada Tuhan, maka di dalam dewa yadnya itu pun juga harus ada dana punya yang disebut dengan daksina. Ya, kita harus mampu melakukan memberikan sebagian harta kita untuk korban suci kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Misalnya dengan cara melaksanakan dana punya ketika melaksanakan persembahyangan. Seringkali kita kalau selesai melaksanakan persembahyangan atau di dalam tahapan persembahyangan, maka yang paling terakhir kita lakukan adalah mengumpulkan dana punya. Inilah hakikat daripada yadnya itu sendiri yang harus kita lakukan. Kemudian setelah kita mampu melaksanakan dewa yadnya, yang di dalam juga terakumulasi ada dana punya, maka kita harus melaksanakan yadnya suci kepada para maharsi. Kenapa kepada para maharsi kita melaksanakan yadnya suci? Karena para maharsi inilah kemudian yang mengumpulkan saripati ilmu pengetahuan yang kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam kehidupan kita, kalau dulu kita mengenal para maharsi, sekarang kita mengenal para pedanda, ya, orang-orang suci kita. Kemudian kita mengenal para pandita, kita mengenal para pemangku, kita mengenal juga para ide empu, kita juga mengenal para resi dan begawan. Nah, beliau inilah yang berjasa di dalam kehidupan sekarang pada masa Kali Yuga ini, yang menghantarkan puja kita kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan misalnya dalam setiap persembahyangan, pasti kita menyaksikan para pandita kita, para pemangku kita, menghantarkan puja-puja kita kepada Tuhan. Kalau kita sebagai orang yang tidak memiliki pengetahuan itu, tentu tidak bisa kita menghantarkan puja kita sendiri, kecuali dengan bahasa hati kita. Tetapi kalau para pandita menghantarkan puja kita itu dengan mantra-mantra suci. Nah, para maharsi kita pun juga berhak menerima dana punya. Nah, inilah akumulasi daripada dana punya. Jadi dana punya itu juga kita korbankan untuk Tuhan. Dana punya itu juga kita korbankan untuk para maharsi kita, termasuk kepada para pandita kita. Demikian Puspa Barangkali. Baik Bapak, sebelum Bapak melanjutkan untuk menjelaskan, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Banyak hal, seperti menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Hal ini dapat memindahkan kuman penyakit ke dalam tubuh kita.
Cuci tangan pakai sabun dapat membersihkan tangan kita dari kotoran yang mengandung kuman penyakit. Ayo, jaga kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun. Kasih ya. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan umat Hindu dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Hindu pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, mari kita dengarkan pembacaan sloka terlebih dahulu. Sarasa Muscaya, Sloka 209. Durlabam Salilam Paniasya
air konon sulit didapatkan di akhirat. Berderma dengan air di dunia ini, rasa haus dipadamkan selamanya. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan umat Hindu yang berbahagia, demikianlah tadi pembacaan sloka. Selanjutnya mari kita lanjutkan perbincangan kita tadi dengan narasumber. Baik Bapak, bisa Bapak lanjutkan penjelasan Bapak mengenai mengapa dana punya adalah cara yang mudah namun sulit untuk diimplementasikan. Baik Puspa, kita Ya, Pak. lanjutkan lagi. Tadi saya menyampaikan aspek dana punya dalam dewa ayatnya, Iya. dana punya dalam resiatnya. Jadi di dalam dewa ayatnya pun kita wajib melakukan dana punya. Seperti misalnya selesai melaksanakan persembahyangan, pasti kita melakukan dana punya atau memberikan dana punya. Kemudian juga ketika kita melaksanakan upacara-upacara, maka kita juga akan melaksanakan dana punya kepada atau daksina kepada para maharsi kita atau kepada para pandita-pandita kita. Ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan sesungguhnya dan dilaksanakan harus dengan kesadaran dan penuh dengan keseimbangan. Nah, yang ketiga di dalam aspek fitrayatnya pun, kalau kita bicara tentang kematian, kita bicara tentang upacara ngaben misalnya, begitu banyak hal yang kita korbankan untuk membuat upacara itu bisa terlaksana. Nah, di dalam hal ini pun banyak pengorbanan-pengorbanan juga termasuk dana punya yang kita harus lakukan sehingga upacara itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga pada aspek manusianya ya, itu juga ketika kita bicara manusianya, inilah yang sangat sulit kadang kita lakukan Puspa. Kenapa demikian? Karena kita bicara hubungan kita dengan manusia, ini yang sangat mudah kita berbicara tentang dana punya, tetapi juga sangat sulit kita melakukan dana punya antar sesama. Tetapi kalau kepada Tuhan misalnya, kita dengan gampang mengeluarkan uang harta benda kita untuk Tuhan. Kemudian juga kepada para maharsi kita akan mengeluarkan harta yang kita miliki untuk para maharsi atau kita mengaturkan daksina. Tetapi kepada antar sesama ini yang kadangkala yang perlu menjadi renungan kita. Mengapa kadangkala sulit kita lakukan dengan sesama? Nah, inilah yang harus menjadi renungan kita pada hari ini. Dana punya itu sesungguhnya harus dilaksanakan secara seimbang di dalam kehidupan kita, baik kepada Tuhan, ya. Kita mampu melaksanakan dana punya, memberikan dana punya setelah selesai melaksanakan persembahyangan, maka juga kita harus mampu melaksanakan dana punya kepada sesama. Ini harus berjalan seimbang. Kepada Tuhan kita mampu, kepada para maharsi kita mampu melaksanakan upacara pengabenan misalnya, fitrayatnya kita mampu laksanakan dengan mengorbankan harta benda yang kita miliki, maka juga kepada sesama manusia kita harus mampu juga melaksanakan dana punya. Nah, kalau ini mampu kita laksanakan, maka inilah yang disebut dengan sama kualitas dana punya ini, sama kualitasnya dengan bagaimana kita melaksanakan niatnya, suci kita kepada Tuhan. Jadi dana punya ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa atau memiliki arti penting di dalam kehidupan manusia apabila kita mampu melaksanakan dana punya ini secara seimbang. Maka inilah yang dikatakan dana punya ini menjadi sebuah bentuk pemujaan di zaman kali. Karena dengan melaksanakan dana punya kita tidak berpikir tentang apa-apa lagi. Kita mengorbankan harta benda kita untuk kemaslahatan orang lain. Nah, ini yang sangat penting kita lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya dana punya kita laksanakan di zaman kali ini, karena kalau kita bicara tentang tapa misalnya, kualitas tapa kita tentu tidak seperti para maharsi lakukan. Kemudian juga kalau kita bicara tentang jenana, pengetahuan suci, kita tidak ada apa-apanya dengan para maharsi kita. Jenana kita pun juga memiliki kualitas yang tidak sepadan dengan kehidupan para maharsi kita. Jadi kita selalu memiliki keterbatasan di dalam mengimplementasikan kitab-kitab suci kita, mulai pengetahuan suci kita. Kemudian juga
iadnya, korban suci, ya. Iadnya juga tentu tidak bisa kita laksanakan sempurna. Karena iadnya itu, aspek daripada iadnya itu banyak sekali. Betul, Pak. Ya, ada upacara, ada upakara, melibatkan begitu banyak orang di dalam melaksanakan iadnya itu. Tetapi dana punya akan sangat mudah kita lakukan apabila kita mau menyadari bahwa dana punya itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mampu melakukan itu, maka dana punya ini kemudian memiliki kualitas yang sama sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah arti penting dana punya ini kita mampu laksanakan secara seimbang. Kepada Tuhan kita melaksanakan dana punya, kepada para marasi kita harus melaksanakan dana punya. Kemudian kepada para leluhur kita melalui upacara fitrayatnya juga kita melaksanakan dana punya. Kemudian kepada sesama kita harus melaksanakan dana punya. Demikian. Baik, Bapak. Tentunya kalau dalam agama Hindu kita melaksanakan dana punya itu mungkin sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa saja jenis-jenis dalam dana punya tersebut? Nah, ini yang penting, Puspa. Ketika kita bicara dana punya, mungkin pikiran kita hanya terfokus pada harta benda. Harta benda yang kita miliki yang harus kita korbankan. Tetapi dalam aspek dana punya yang dibahas di dalam para Saradharma Sastra misalnya, aspek dana punya itu sangat banyak sekali jenisnya. Yang pertama itu kalau menurut Wiwekananda, atau kita kenal dengan Resi Wiwekananda, beliau mengatakan dana punya itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama itu ada dana, artinya pengorbanan harta benda. Kemudian yang kedua itu ada dharma dana, itu pengorbanan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Yang ketiga itu baru ada yang namanya dreweya dana. Ya, pengorbanan suci tentang apa yang kita miliki, yang kita korbankan secara tulus dan ikhlas. Ada, yang terakhir itu dreweya dana, pengorbanan suci tentang harta benda yang kita sayangi, yang harus kita korbankan, yang harus kita berikan kepada orang lain. Nah, ini yang sangat penting. Jadi dana punya di dalam aspek para Saradharma Sastra itu menyangkut banyak hal. Ada pengorbanan harta benda yang disebut dengan dana. Kemudian ada widya dana, pengorbanan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini juga adalah ketika kita mampu memberikan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk kemaslahatan orang lain, untuk menjadikan orang lain itu sukses dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, juga disebut dengan dana punya. Nah, inilah yang harus kita renungkan secara bersama-sama. Dana punya itu tidak mesti tentang pengorbanan harta benda, tetapi tentang pengetahuan pun juga. Bagaimana kita mampu memberikan ilmu pengetahuan untuk menuntun orang lain menjadi sukses, maka juga disebut dengan dana punya. Nah, itu menurut Wiwekananda. Resi Wiwekananda menyampaikan hal seperti itu. Kemudian di dalam lontar Kamahayanikan juga disebutkan dana punya itu terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah ada dana juga. Kemudian yang kedua ada ati dana. Kemudian yang ketiga mahati dana. Jadi dana yang pertama itu adalah juga pengorbanan harta benda yang kita miliki, yang harus kita berikan kepada orang lain atau kita dermakan kepada orang lain. Kemudian ada ati dana. Ati dana ini sama dengan reweya dana juga, yang artinya adalah memberikan harta benda yang sangat kita sayangi kepada orang lain, meskipun itu harus mengorbankan perasaan kita. Misalnya kalau pada zaman dahulu, kala setiap orang kalau ingin mendapatkan keturunan yang bagus,
maka dia akan mempersembahkan seorang gadis yang suci, yang masih suci kepada para resi yang belum melaksanakan wiwaha samkara misalnya. Ini sangat penting kita pahami bahwa pengorbanan ini ya oleh orang tua mempersembahkan seorang gadis kepada para resi misalnya, itu dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik. Nah, inilah yang disebut dengan atidana. Jadi kita mengorbankan apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah mahatidana. Mahatidana artinya adalah bagaimana kita mengorbankan diri kita untuk bangsa dan negara. Nah, ini biasa dilakukan oleh para kesatria. Nah, para kesatria akan mengorbankan dirinya untuk membela bangsa dan negara apabila negara ini ada dalam keadaan diserang bahaya atau diganggu oleh gangguan musuh misalnya, sehingga harus dibela. Oleh karena itu, negara adalah sebagai bahagian dari ibu pertiwi, maka wajib untuk dibela. Jadi mahatidana ini adalah bagaimana kita mengorbankan diri kita untuk membela bangsa dan negara kita. Inilah jenis-jenis daripada dana punya yang kita harus renungkan, kita harus pahami. Nah, termasuk juga kalau kita bicara tentang bagaimana kita ketika kita memiliki orang tua yang sudah tua misalnya, ya, tentu ini harus ada pengorbanan yang kita lakukan untuk menjaga dan merawat orang tua kita. Betul, Pak. Ini juga merupakan dana punya. Jadi merawat orang tua pun ketika orang tua itu masih hidup, maka itu juga merupakan dana punya yang wajib kita lakukan. Secara prinsip sebenarnya, ya, ketika kita bicara dana punya, harta yang kita hasilkan, itu tidak akan menjadi bermanfaat kalau kita tidak berikan juga apa yang kita hasilkan. Harta itu yang kita hasilkan untuk kemaslahatan orang lain. Nah, ini yang penting harus kita pahami. Demikian, Puspa. Baik Bapak, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ini, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Apa itu stunting? Stunting merupakan suatu penyakit atau kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. Bagaimana cara mencegah stunting? Stunting dapat dicegah dengan A, B, C, D, E, yaitu A. Aktif minum tablet tambah darah. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani. D. Datang ke posyandu setiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. Ayo cegah stunting. Cegah stunting, itu penting. Banyak yang mengagumiku. Mereka hendak datang berguru padaku. Ragam Kreasi, setiap Minggu dan Senin jam 6 sore. Hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Kita kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah dalam program acara Music of the Day. Bagaikan terbang ke awan.
Music of the Day setiap Rabu sampai Minggu jam setengah 12 siang dan setiap hari jam 8 malam. Hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Tahukah kalian bagaimana keadaan alam kita sekarang? Ku merindukan masa-masa di mana pohon menjulang tinggi, mata air yang tak henti memberikan kesejukan saat kita menghirup udara dingin dan segar. Sadarkah kita, kini hutan semakin sedikit, udara semakin tercemar, dan panas matahari semakin terik. Sudah saatnya kita jaga dan lindungi alam. Yuk, mulai sadar dan peduli lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan umat Hindu dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, mari kita saksikan pembacaan sloka terlebih dahulu. Sarasa Muscaya, Sloka 213. Ma
berderma dengan segala harta benda yang dilakukan dengan pikiran kotor, tidak membawa seseorang ke alam para dewa. Pikiranlah yang penting. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan umat Hindu yang berbahagia, demikianlah tadi pembacaan sloka. Selanjutnya mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber. Baik Bapak, bisa Bapak lanjutkan penjelasan Bapak mengenai jenis-jenis dana punya? Ya, tadi saya menyampaikan merawat orang tua adalah bahagian daripada dana punya. Nah, kalau tadi di dalam penjelasan yang pertama itu menurut Wiwekananda itu ada Dharma Dana, kemudian ada Widya Dana, kemudian ada Drweya Dana atau Arta Dana. Nah, merawat orang tua itu adalah bagian daripada Dharma Dana. Dharma Dana itulah bagaimana kita melakukan kebaikan kepada orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Maka wajib kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ketika kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan itu, apalagi kita mampu merawat orang tua kita yang sudah tua misalnya, maka pada hakikatnya kita sudah melaksanakan Dharma Dana. Nah, inilah yang sangat penting ya. Kemudian juga setelah ada Dharma Dana, kemudian juga Drewaya Dana, kemudian juga ada Widya Dana, bagaimana kita mengorbankan ilmu pengetahuan. Kemudian juga satu hal yang sangat penting, kalau kita melakukan donor darah, itu adalah bagian juga Mahati Dana. Bagaimana kita mengorbankan diri kita untuk keselamatan orang lain. Termasuk kita mendonorkan darah kita kepada keselamatan orang lain. Inilah hakikat penting daripada dana punya. Sesungguhnya kalau kita mampu laksanakan ini, maka kita sudah melaksanakan yadnya suci melalui dana punya di zaman kali. Baik Bapak. Baik Bapak, tak terasa waktulah yang membatasi perbincangan kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, silakan Bapak untuk memberikan kesimpulan terkait dengan tema yang telah kita perbincangkan pada hari ini. Terima kasih Puspa. Ya. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat sedharma dimanapun Anda berada, dana punya menjadi renungan kita pada hari ini. Mudah untuk diucapkan, tapi kadangkala sulit untuk diimplementasikan. Mari mulai sekarang, jadikan dana punya merupakan pola hidup untuk bagaimana kita bisa laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena menurut para Saradharma Sastra mengatakan bahwa apabila kita mampu melaksanakan dana punya dengan tulus dan ikhlas, maka sesungguhnya kualitas dana punya itu yang kita laksanakan dalam kehidupan kita memiliki kualitas yang sama dengan pemujaan kepada Tuhan. Mari mulai sekarang kita laksanakan dana punya secara seimbang di dalam kehidupan kita. Demikian. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Saya mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam acara Mimbar Agama Hindu selanjutnya. Akhir kata saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Baik.